Tidak hanya Charlie Hebdo, karikatur Nabi Muhammad juga dipublikasikan oleh surat kabar La Nouvelle République Prancis. Kini, surat kabar tersebut mendapatkan ancaman. Dilansir dari beritaradar.com, surat kabar lokal di Prancis La Nouvelle République mengaku menerima ancaman di media sosial setelah mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad SAW pada cover depan mereka. Koran La Nouvelle République menerbitkan ulang sketsa gambar Nabi Muhammad dari majalah Charlie Hebdo yang menyoroti ancaman dari kelompok ekstremis Islam, menyusul kejadian pada guru Prancis bernama Samuel Paty pada pekan lalu. Jurnalis La Nouvelle République Christophe Hérigaud mengatakan kepada BFM TV pada Rabu bahwa pihaknya mendapatkan reaksi positif atas penerbitan itu dengan dalih kebebasan berpendapat dan demokrasi, namun sejumlah komentar lainnya bernada ancaman. Ada 4-5 ancaman khususnya di Facebook yang membuat kami mengajukan permohonan yudisial sebagai jalan satu-satunya, ujar Hérigaud. Seperti dikutip dari Reuters. Kejadian yang terjadi pada Samuel Paty disinyalir juga terkait dengan kasus kartun Nabi yang dalam kepercayaan Islam gambaran apapun dari Nabi Muhammad merupakan penistaan. Hal buruk terjadi pada Paty pada siang hari di luar sekolahnya di pinggiran kota Paris oleh remaja 18 tahun. Usai dirinya menunjukkan kartun seorang nabi yang menurutnya seorang nabi itu ditunjukkan pada murid-muridnya di kelas dengan alasan kebebasan berekspresi yang memicu kemarahan orang tua murid muslim. Polisi kemudian menangkap pelaku tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Paty itu menjadi sorotan di Prancis hingga dunia. Serupa dengan kejadian yang terjadi di kantor majalah Charlie Hebdo yang terjadi 5 tahun silam. Namun, rupanya Charlie Hebdo tidak jerah dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Prancis mengecam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mereka anggap sudah mengumumkan kekerasan dan mempertimbangkan menjatuhkan sanksi. Dalam beberapa bulan terakhir, Erdogan terlibat ketegangan dengan Presiden Emmanuel Macron akan beberapa isu geopolitik. Mereka bersih tegang mulai dari Libya, Suriah, Mediterania, hingga yang terbaru adalah upaya negeri anggur dalam memerangi radikalisme. Saat ini terdapat deklarasi kekerasan bahkan kebencian yang sudah dikumandangkan Presiden Erdogan dan tak bisa kami terima, kata Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian pada Rabu 4 November 2020. Turki sudah menyatakan mereka bakal membalas setengah ataupun dengan setegas mungkin setelah Prancis melarang grup ultranasionalis Grey Wolves. Kepada Radio Europe One, Le Drian mengatakan tidak hanya Prancis yang menjadi sasaran Erdogan, tetapi juga solidaritas yang ditujukan Eropa. Kami meminta Turki untuk segera melepaskan logika seperti itu, keluh Le Drian sebagaimana diberitakan kantor berita AFP pada Kamis 5 November 2020. Dewan Eropa, kata Le Drian, sudah memutuskan untuk mengambil sikap kepada Ankara. Dia menasihati Ankara untuk menghindarinya. Hal ini berarti tekanan terdapat agenda untuk menjatuhkan sanksi, jelas diplomat yang menjadi Menteri Luar Negeri sejak 2017 lalu. Pada ketegangan terbaru, Erdogan menyerukan kepada warganya untuk memboikot produk Prancis buntut pernyataan Emmanuel Macron. Dia merujuk kepada ucapan Macron yang menolak untuk menurunkan kartun Nabi Muhammad pasca kasus seorang guru pada Oktober lalu. Sementara itu, pada Kamis 5 November 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyarankan pemerintah untuk memikirkan kembali pembukaan perbatasan Schengen area atau wilayah bebas paspor guna memperkuat perlindungan zona terluar Eropa.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari serangan yang terjadi di Perancis dan juga Austria. Pengetatan kontrol dibutuhkan untuk menanggulangi penyelundupan imigran, dikutip dari Reuters. Macron berkata bahwa kelompok kriminal secara ilegal menyelundupkan imigran ke Eropa dan biasanya bekerja sama dengan jaringan-jaringan tertentu. Saya mendukung perombakan besar-besaran di wilayah Schengen untuk memikirkan kembali pengorganisasian dan mengetatkan keamanan perbatasan Eropa dengan pasukan yang memadai, ungkap Macron saat mengunjungi perbatasan Prancis-Spanyol. Rencananya Macron akan membahas rencana ini pada pertemuan negara-negara Uni Eropa pada bulan Desember. Prancis akan berupaya meraih dukungan dan berharap Jerman juga menyetujui rencana ini. Media resmi pemerintah menyatakan bahwa Belanda dan Austria kemungkinan mendukung rencana mantan Menteri Ekonomi ini. Eropa mengalami guncangan hebat minggu lalu atas aksi imigran yang masuk secara bebas melalui wilayah Schengen. Pada 29 Oktober, 3 pengunjung gereja mendapatkan musibah. Ia menempuh rute Kepulauan Lampedusa, Italia 5 minggu lalu. Setelah menginjak daratan Eropa, ia melanjutkan perjalanan menggunakan kereta sejam sebelum melakukan hal itu di gereja. Pada Senin 2 November, juga terjadi penyerangan. Pelakunya sebelumnya mengunjungi Slovakia untuk membeli amunisi, dikutip dari media resmi pemerintah Austria. Hal senada juga dilontarkan oleh Luigi Di Maio, Menteri Luar Negeri Italia. Ia juga mendesak negara-negara di Eropa setuju dengan usulan peningkatan pertahanan untuk mencegah serangan berikutnya dan menekankan reformasi undang-undangan imigrasi Uni Eropa. Dikutip dari Corriere della Sera pada Rabu 4 November 2020, yang menyampaikan bahwa siapapun bisa memasuki negara-negara Eropa. Risikonya terlalu tinggi, orang-orang Eropa rentan dalam kondisi yang sangat rentan. Upaya yang ditempuh Macron ini bukan ditujukan untuk membatasi kebebasan berpindah tempat, namun rencana ini didasarkan pada usulannya di tahun 2019 untuk memperkuat pasukan perbatasan serta kewajiban negara anggota Uni Eropa untuk memberikan informasi intelijen tentang orang-orang yang melakukan perjalanan melintasi perbatasan Eropa. Pria berusia 42 tahun itu juga meminta Uni Eropa untuk mengakhiri kebijakan suaka yang selama ini melumpuhkan kebijakan negaranya sepanjang krisis migran beberapa tahun belakangan ini. Hampir 628.000 warga negara non-Uni Eropa menjadi imigran ilegal pada tahun 2019. Naik 10% dari tahun sebelumnya, menurut data dari Eurostat. Kita harus mendukung perang melawan imigrasi ilegal dan trafficking yang belakangan meningkatkan dan juga berkaitan dengan serangan. Wilayah Schengen terdiri dari 22 dari 27 anggota negara-negara Uni Eropa, termasuk di dalamnya Islandia, Norwegia, Swiss, dan juga Liechtenstein.